Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Gandari. Saya dari Universitas UIN Nirban Aceh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai ATM atau Automatic Teller Machine atau disebut dengan anjungan tunai mandiri. Di zaman sekarang, siapa coba yang tidak mengenal yang namanya ATM? Setiap orang yang melakukan atau membuka rekening tabungan pada bank, baik itu pada swasta maupun negeri, maka akan mendapatkan yang namanya fasilitas kartu ATM, di mana kartu ini berfungsi untuk dapat melakukan transaksi melalui mesin ATM. Nah, untuk lebih lanjut, saya di sini akan menjelaskan mengenai ATM, apa itu ATM, sejarah, fungsi, dan manfaat, serta cara kerja ATM, dan perkembangan ATM. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu ATM. ATM atau sering disebut dengan Automatic Teller Machine atau anjungan tunai mandiri merupakan sebuah mesin transaksi yang telah menggunakan sistem komputerisasi untuk melayani dan membantu nasabah dalam melakukan beberapa jenis transaksi. ATM atau anjungan tunai mandiri atau disebut dengan Automatic Teller Machine merupakan salah satu teknologi sistem informasi yang digunakan oleh bank. Bank Indonesia sendiri lebih sering menggunakan istilah teknologi sistem informasi atau disebut dengan TSI perbankan untuk semua terapan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan perbankan. ATM atau disebut dengan anjungan tunai mandiri ini merupakan salah satu teknologi yang menerapkan konsep proses data berbasis digital. Device ini mempunyai dua bagian paling penting, yaitu hardware yang terdiri dari unit pemroses, dalam hal ini PC, serta sistem device interface yang menghubungkan pemakai atau user melalui sebuah kartu magnetik, dan software yang berfungsi sebagai interface yang menghubungkan user dengan sistem dalam kaitan data atau informasi. Nah, dalam melakukan berbagai transaksi pada mesin ATM, maka diperlukan yang namanya kartu ATM, yaitu kartu yang digunakan untuk mengakses rekening tabungan melalui mesin ATM yang memiliki kode keamanan yang disebut dengan PIN ATM. PIN ATM ini terdiri dari 6 digit angka rahasia di mana hanya diketahui oleh pemiliknya saja, bahkan pihak bank pun tidak mengetahuinya. Mengenai sejarah ATM, ATM pertama kali ditemukan di Amerika, Eropa, Jepang sekitar tahun 1950 sampai dengan 1960. Ada beberapa nama yang sering disebutkan penemu ATM, antaranya adalah Donald C. Wesley, Luther Simanjian, John Shepard Barron, dan James Goodfellow. Semua penemuan dilakukan secara bertahap sampai menuju kesempurnaan sebagaimana ATM yang kita rasakan saat ini. Tetapi ada penemuan mesin ATM yang sebenarnya ada 3 nama yang berjasa dalam sejarah awal penemuan mesin ATM. Ketiga orang ini mempunyai ide yang sama soal mesin ATM, tetapi ketiganya mengembangkan penemuan secara independen. Penemuan bermula dari seorang yang bernama Luther George Simanjian pada tahun 1939. Dia mengajukan hak paten terkait mesin ATM penemuannya. Bank pertama yang menjadi tempat uji coba mesin ATM Simanjian adalah Citibank of New York yang sekarang dikenal dengan nama Citibank. Kemudian karena kurang diminati, mesin ATM ciptaan Simanjian hanya bertahan selama 6 bulan. Kemudian pada tahun 1967 ada mesin ATM yang kemudian disempurnakan oleh seorang direktur keuangan asal Inggris yaitu John Shepard Barron. Dia menciptakan sistem keamanan saat transaksi di mesin ATM, yaitu dengan cara menggunakan nomor PIN rahasia yang hanya dapat diketahui oleh nasabah pada saat itu. Mesin ATM menggunakan PIN sebanyak 4 digit yang tentunya berbeda dengan saat ini yang seharusnya menggunakan 6 digit. Lalu pada tahun 1968, seorang ahli dari Docotel Corp Texas nama Donald West yang mengembangkan lagi mesin ATM berjaring pertama yang dinamai dengan Docoteller. Hasil penemuannya digunakan oleh C. Michael Bank of New York pada tahun 1969. Berkat jasa ketiga penemuan itu, dunia barat mulai mengenal yang namanya ATM secara luas. Kemudian penggunaan mesin ATM mulai menyebar ke seluruh pelosok dunia. Selain itu ada juga yang menyebutkan perusahaan yang diduga penemu ATM, antaranya adalah Delarus, Petersburg, Asia Meteor, dan Omrod Tataisi. Awalnya ATM berfungsi sebagai mesin pinjaman uang, di mana orang bisa meminjam uang jika tidak sempat ke bank atau membutuhkan uang di luar jam operasi bank. Misalnya di Jepang, ATM pernah disebut sebagai mesin komputer pinjaman yang memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai. ATM mulai masuk dan diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1980-an.
Bank pertama Indonesia yang menggunakan ATM adalah Hong Kong Bank pada tahun 1986, lalu Bank Niaga pada tahun 1987, lalu Bank BCA pada tahun 1988, dan kemudian bank-bank lain menyusul di tahun-tahun berikutnya. Lalu saya akan membahas mengenai fungsi dari ATM tersebut. Jadi yang pertama itu fungsinya bisa menarik uang tunai selama 24 jam. Hal ini memudahkan kita ketika kita sedang membutuhkan uang tunai dengan segera. Karena ATM sudah banyak tersebar di mana-mana. Ketika kita tidak harus ke bank yang memiliki batasan jam operasional. Namun perlu diperhatikan bahwa jumlah maksimal atau limit penarikan uang tunai berbeda-beda tergantung kebijakan bank yang terkait. Kemudian ATM juga bisa menyetor uang ke rekening tabungan. Selain menarik uang, ATM juga bisa digunakan untuk menyetor uang baik dalam rekening kita maupun ke rekening orang lain, meskipun belum semua ATM menyediakan fasilitas tersebut. Kemudian ATM juga bisa melakukan pengiriman uang atau transfer baik ke sesama nasabah dari bank yang sama maupun bank yang lain. Kemudian ATM juga bisa membayar tagihan rutin. Juga bisa dilakukan melalui ATM atau ATM sendiri menyediakan beberapa fitur yang memudahkan kita untuk membayar tagihan rutin yang digunakan selama sebulan. Jadi kita tidak perlu repot-repot datang ke loket pembayaran. Nah, yang selanjutnya itu ATM berfungsi sebagai bisa membeli produk lainnya. Biasanya hanya produk perbankan yang bisa dibayar atau dibeli melalui ATM. Namun sekarang bisa membeli produk lain yang tidak berhubungan langsung dengan perbankan. Contohnya bisa membeli pulsa melalui ATM, kemudian membayar tiket pesawat, dan lain-lainnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat dari ATM. Yang pertama itu praktis dan efisien dalam pelayanannya. Yang kedua, pengoperasian mesin ATM relatif mudah. Yang ketiga, melayani 24 jam termasuk hari libur. Yang keempat, menjamin keamanan dan privasi. Yang kelima, memungkinkan mengambil uang lebih dari 1 kali sehari. Yang keenam, terdapat berbagai tempat yang strategis. Sedangkan manfaat atas pelayanan yang diberikan oleh mesin ATM antara lain adalah yang pertama, penarikan uang tunai. Yang kedua, dapat digunakan sebagai tempat untuk memasang buku cek dan bilet giro. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai tempat untuk meminta rekening koran. Yang keempat, dapat digunakan sebagai tempat untuk mengecek saldo rekening nasabah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem pengoperasian ATM. Yang pertama itu pengoperasian secara online. Mesin ATM tersebut tidak dihubungkan dengan komputer sentral, tetapi mesin tersebut beroperasi secara tersendiri. Lalu yang kedua, pengoperasian secara online. Pengoperasian ini berupa mesin ATM yang membutuhkan saluran komunikasi dan komputer sentral yang beroperasi secara 24 jam terus-menerus. Lalu pengoperasian ATM secara bersamaan. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai sistem ATM yang terdiri dari yang pertama ada stasiun kerja yang dapat diakses dengan kartu khusus atau disebut juga dengan mesin ATM. Yang kedua itu ada remote komputer yang menyimpan dan memperbarui catatan pelanggan dan mengesankan serta melaksanakan transaksi. Yang ketiga itu hubungan telekomunikasi antara mesin ATM dengan remote komputer atau penyedia ATM. Lalu ada 2 strategi ATM. Yang pertama itu ada jaringan kerja milik sendiri, seperti bank membeli atau menyewa ATM, membeli software atau memasang sistem pemasaran, dan mengeluarkan kartu desain yang dilakukan oleh pihak bank sendiri. Lalu yang kedua ada jaringan kerja ATM. Berbagai ATM dimiliki dan dioperasikan oleh lembaga keuangan, seperti ada joint venture atau kerjasama antara 2 pihak atau lebih, baik itu pada perusahaan yang melakukan pada bidang bisnis. Lalu ada pihak ketiga, di mana ada perjanjian antara pihak ketiga yang dilakukan dalam operasi bisnis. Saya akan menjelaskan mengenai tata cara kerja ATM. Jadi sebelum ke mesin ATM, kita harus membawa yang namanya kartu ATM yang telah disediakan oleh pihak bank, yang telah difasilitaskan kepada kita oleh pihak bank. Nah, adapun tata caranya adalah yang pertama, kartu ATM dimasukkan ke dalam mesin ATM. Maka kartu akan dibaca oleh magnetic card reader yang ada di dalam mesin ATM. Adapun fungsi dari magnetic card ini adalah sebagai pembaca dan penerima data. Lalu setelah dibaca, data tersebut dikirim ke sistem komputerisasi bank. Karena fungsinya hanya sebagai penerima data, maka magnetic card reader ini tidak memiliki memori yang bisa menyimpan data nasabah. Lalu selanjutnya, saat mesin berhasil membaca data dalam kartu ATM tersebut, maka mesin akan meminta data berupa PIN atau Personal Identification Number
Jadi PIN ini tidak terdapat dalam kartu ATM, melainkan harus diinput oleh nasabah. Nah, yang selanjutnya itu setelah PIN dimasukkan, maka data PIN tersebut akan diacak atau di-encrypt dengan rumus tertentu dan dikirim ke sistem komputerisasi bank yang bersangkutan. Pengacakan data PIN ini dimasukkan agar data yang dikirimkan tidak bisa terbaca oleh pihak lain. PIN yang sudah diacak tersebut berisikan data dari kartu akan dikirimkan langsung ke sistem komputer bank untuk diverifikasi. Nah, setelah data selesai diproses di sistem komputer bank, maka data akan dikirim kembali ke ATM. Nasabah akan mendapatkan apa yang telah dimintakan pada mesin ATM tersebut. Saya akan membahas mengenai perkembangan teknologi ATM. Nah, pada periode ini terjadi peningkatan yang sangat pesat serta perkembangan dari alat pembayaran tunai dengan media kartu seperti misalnya kartu debit, kartu kredit, dan kartu ATM. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah pemegang kartu dan transaksinya yang diikuti pula dengan peningkatan nilai transaksi. Nah, peningkatan aktivitas ATM antara lain disebabkan oleh makin luasnya jaringan pelayanan ATM, baik akibat penambahan mesin maupun sebagai akibat dari banyaknya bank yang menjadi anggota switching ATM. Sedangkan alat pembayaran non-tunai dengan media kertas masih terdiri dari cek, blik giro, gesel bank, nota debit, nota kredit, dan beberapa warkat clearing lainnya. Nah, teknologi ATM merupakan salah satu hasil dari upaya standarisasi Broadband Integrated Service Digital Network atau ISDN yang dilakukan oleh ITUT atau International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector pada pertengahan tahun 1980-an. Teknologi ATM sendiri mengacu pada suatu teknik transmisi paket data berkecepatan sangat tinggi dan menggunakan mekanisme switching dan time division multiplexing yang diterapkan pada sel-sel berukuran tetap dan relatif kecil. Adapun dampak dari perkembangan teknologi ATM adalah yang pertama ada dampak positif, yaitu untuk memudahkan nasabah dalam mengambil uang tunai tanpa harus ke bank, serta perkembangan teknologi ATM ini juga membawa dampak buruk atau dampak negatif. Adanya kemudahan ATM yang terdapat di berbagai tempat strategis mengundang pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakannya, seperti melakukan pembobolan terhadap ATM tersebut. Kemudian, berbagai modus pembobolan ATM pernah terungkap dan alat yang digunakan untuk mencuri disinyalir adalah skimmer. Jadi skimmer ini merupakan alat yang ditaruh di depan slot untuk memasukkan kartu ATM. Alat ini akan merekam atau mengambil data pada kartu ATM. Selain mengambil data pada kartu ATM, para pencuri juga harus mengetahui PIN ATM tersebut. Dan cara yang digunakan yaitu dengan memasang kamera pengintai mini atau bisa dengan menambah papan keyboard palsu di atas keyboard asli. Adapun beberapa perlengkapan dalam modus ini diantaranya adalah yang pertama ada kamera pengintai dipasang di atas mesin ATM dan bisa juga diletakkan di dalam kotak brosur. Nah, yang kedua itu memakai pemancar langsung untuk mengirim gambar. Nah, setelah mendapatkan data ATM dan nomor PIN, maka pencuri juga akan membuat duplikat kartu ATM tersebut. Para penjahat ini pun tidak bodoh, mereka bisa mensinkronisasi waktu kerja kamera dengan waktu kerja skimmer saat merekam data dari kartu ATM. Data-data itu beserta dengan nomor PIN lalu akan mereka pakai untuk mengcloning kartu ATM. Nah, proses ini dilakukan menggunakan magnetic card reader. Dalam proses cloning, data curian akan disalin dan disimpan ke dalam sebuah kartu magnetik kosong. Nah, proses ini pun berlangsung sangat mudah dan sangat cepat. Untuk bisa mencegah hal tersebut, maka kita harus bisa mencegah dampak-dampaknya. Di antaranya yaitu pilih ATM yang memiliki CCTV, selalu waspada dan pada orang yang mencurigakan, meminimalkan waktu di dalam ATM, selalu lindungi PIN Anda, kemudian simpan uang dengan cepat, jangan memasukkan kembali PIN jika kartu Anda tertelan. Nah, waspadai skimmer card. Nah, hal ini yang paling sangat penting, dan waspadai perangkap uang tunai. Sekian dari hasil pemaparan saya atau penjelasan saya mengenai ATM. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.